Pengertian adverb. Adverb adalah kata keterangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu verb atau kata kerja atau tindakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam suatu kalimat. Adverb selalu memberikan keterangan terhadap verb atau kata kerja dan terkadang terhadap adjektif atau kata sifat. Hal inilah yang membedakannya dengan adjektif atau kata sifat yang memiliki fungsi utama sebagai penjelas noun atau kata benda. Sederhananya, adverb adalah kata bantu untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif, maupun adverb itu sendiri. Adverb of manner adalah kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana suatu peristiwa terjadi atau berlangsung. Contoh dari adverb of manner yaitu beautifully, badly, quickly, dan sebagainya. Dibandingkan dengan jenis adverb lainnya, adverb of manner inilah yang memiliki paling banyak anggota, karena sebagian besar dibentuk dari adjektif yang diberi akhiran li. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada pula adverb yang tidak berakhiran li. Contohnya seperti well, hard, late, dan sebagainya. Adverb ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti how atau bagaimana cara, in what, dengan cara apa, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa aturan penggunaan adverb of manner. Yang pertama, adverb of manner bisa diletakkan sebelum verb dan objek untuk memberikan penekanan terhadap adverb. Contohnya, Tony quickly caught the glass before it fell down. Tony dengan cepat menangkap gelas sebelum gelas itu terjatuh. Di sana kata quickly diletakkan sebelum verb dan objek. Verbnya adalah caught dan objeknya yaitu the glass, untuk memberikan penekanan bahwasanya si Tony menangkap gelas dengan cepat. Aturan kedua, adverb of manner dapat juga diletakkan sebelum preposisi atau setelah objek jika terdapat preposisi sebelum objek. Contohnya, she walks on the catwalk beautifully. Dia berjalan di atas catwalk dengan indah. Di sana kata beautifully diletakkan setelah objek yaitu the catwalk dikarenakan sebelum objek terdapat preposisi yaitu on. Aturan ketiga, adverb of manner dapat juga diletakkan setelah intransitive verbs atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, my cousin grows quickly. Sepupu saya tumbuh dengan cepat. Di sana kata quickly diletakkan sesudah intransitive verbs, yaitu grows. Aturan keempat, terkadang untuk menarik perhatian, adverb of manner dapat juga diletakkan di awal kalimat. Contohnya, suddenly my friend fell down because the floor was slippery. Tiba-tiba teman saya terjatuh dikarenakan lantainya licin. Di sana kata suddenly diletakkan di awal kalimat untuk menarik perhatian pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arpa. In this video, I will explain our material about types of adverb, specifically adverb of place. Adverb of place adalah salah satu jenis dari unsur kalimat adverb atau kata keterangan yang memiliki fungsi sebagai penjelas tentang di mana suatu kegiatan terjadi atau dilakukan, location, arah kemana seseorang atau sesuatu berpindah, direction, seberapa jauh seseorang atau sesuatu, distance, atau kombinasi di antaranya. Fungsi adverb of place digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti where, di mana, in what place, di tempat apa. Kata keterangan ini biasanya terletak di akhir kalimat atau sebelum kata keterangan, jarang dipakai tetapi sering ditemukan dalam bentuk percakapan. Namun, aturan tersebut tidaklah mutlak. Ada kalanya kata keterangan diletakkan di awal atau bisa juga di tengah-tengah kalimat menyesuaikan konteksnya. Adapun contoh kata dari adverb of place: there, here, about, anywhere, around, in front of, in here, where, within, everywhere, somewhere, behind, nowhere, elsewhere, outside. Nah, ada beberapa contoh kalimat dari adverb of place, yaitu your parents live in Manado. Orang tuamu tinggal di Manado. Contoh yang kedua, they waited for me there. Mereka menunggu saya di sana. On the table,
There's a cup of coffee. Di atas meja ada secangkir kopi. If you want to see the hot air balloons, you will have to go to outside. Jika kamu ingin melihat balon udara, kamu harus keluar. When she entered the classroom, she sat down. Ketika ia masuk kelas, ia duduk. My name is Rizka Pritihayati. I will explain the material about the adverb of time. Pengertian dari adverb of time dalam bahasa Indonesia, adverb of time merupakan keterangan waktu yang berfungsi untuk menjelaskan kapan dari sebuah pertanyaan. Tak hanya sebatas kapan, adverb of time juga menjelaskan berapa lama, alias how long, dan juga seberapa sering, atau how often. Kemudian, adverb of time yang menyatakan kapan dan durasi terletak di akhir kalimat, sedangkan yang menyatakan frekuensi berada di depan predikat. Namun, adverb of time juga bisa berpindah-pindah menyesuaikan maksud asli dari kalimat. Yang kedua, posisi adverb of time. Dalam adverb of time, penggunaan dalam kalimat, keterangan waktu bisa disesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Seperti yang pertama, sebelum verb atau kata kerja. Contohnya, Tita finally told me what happened that day. Yang artinya, Tita akhirnya mengatakan kepada saya apa yang terjadi hari itu. Yang kedua, di antara kata kerja bantu atau auxiliary verb dan kata kerja utama atau main verb, atau setelah kata kerja bantu yang pertama atau auxiliary verb. Contohnya, that table has already been booked, yang artinya meja itu sudah dipesan. Yang ketiga, di akhir atau awal kalimat. Contohnya, today we see climate change everywhere, yang artinya saat ini kita menjumpai perubahan iklim di mana-mana. Yang ketiga, contoh dari adverb of time. Apa saja keterangan waktu dalam kalimat bahasa Inggris? Yaitu, adverb of time terbagi menjadi dua. Yang pertama, adverb of definite time. Yang kedua, adverb of indefinite time. Untuk keterangan waktu, adverb of definite time yaitu today, artinya hari ini, tonight, atau malam ini, every day, atau setiap hari, now, atau sekarang, Sunday, atau hari Minggu, last week, atau minggu lalu, next year, atau tahun depan, in the afternoon, atau pada siang hari, at 3 o'clock, pada jam 3, dan yang terakhir ada yesterday, atau kemarin. Contoh kalimat dari adverb of definite time. Yang pertama, he is reading a magazine now, yang artinya dia seorang laki-laki sedang membaca majalah sekarang. Yang kedua, I go to school by bus every day. Aku pergi ke sekolah dengan menggunakan bis setiap hari. Contoh yang ketiga, her cat died last week. Kucingnya, seorang perempuan, mati minggu lalu. Yang kedua, keterangan waktu untuk adverb of indefinite time, yaitu yang pertama ada ever atau pernah, usually biasanya, still masih, seldom jarang, recently baru-baru ini, lately akhir-akhir ini, soon segera, sometimes kadang-kadang, often sering, before sebelum, never tidak pernah, afterwards sesudah itu, presently segera akan. Contoh kalimat dari adverb of indefinite time. Contoh yang pertama, there is an earthquake in Padang recently. Baru-baru ini ada gempa di Padang. Contoh yang kedua, my uncle often smoke in the morning. Artinya, pamanku sering merokok di pagi hari. Contoh yang ketiga, they usually play soccer at the school field, yang artinya mereka biasanya bermain sepak bola di lapangan sekolah. Pengertian adverb of frequency. Apa yang dimaksud dengan adverb of frequency?
adalah kata keterangan menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau peristiwa dilakukan atau terjadi. Kata keterangan ini terdiri dari adverb of frequency dan adverb of number. Yang termasuk adverb of frequency antara lain often, sering, never, tidak pernah, always, selalu, frequently, kerap kali, sering, so much, kadang-kadang, usually, biasanya, rarely, jarang, langka, seldom, jarang, hardly, ever, hampir tidak pernah, rarely, jarang, occasionally, sekali-kali, time as, kali. Dua contoh kalimat adverb of frequency. Mary always gave chocolate. Mary selalu memberikanku coklat. Never know about. Dia tidak pernah tahu tentang aku. My mother cooking 3 times for one day. Ibuku memasak 3 kali untuk sehari.